Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Tiada henti marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala rahmat karunia-Nya hingga malam hari ini. Alhamdulillah kita telah mampu menyelesaikan 5 hari bulan Ramadan. Semoga kiranya Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menyelesaikan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarga pengikutnya yang setia. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, perkenankanlah kami panitia Ramadan menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Antara lain, penceramah pada malam hari ini adalah Ustadz Suhendri, Magister Agama. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Sedangkan imam tarawih pada malam hari ini, imam yang tidak asing lagi yang kita nanti-nantikan, Haji Muhammad Saleh Daulay. Bapak Ibu yang berbahagia, penceramah subuh esok hari 15 Juli 2013 akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Haji Nawir Yuswi. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk kita menghadirinya, insya Allah besok pagi. Sedangkan infak Ramadan hingga pukul jam 18 tadi sore telah terkumpul infak tarawih sebesar 30.922.000 rupiah. Kami ulangi, 30.922.000 rupiah. Sedangkan infak subuh sampai tadi subuh, alhamdulillah sudah terkumpul 9.099.000 rupiah. Kami ulangi, 9.099.000 rupiah. Dengan demikian, infak tarawih dan subuh selama 5 hari Ramadan telah mencapai 40.021.000. Kami ulangi, 40.021.000 rupiah. Infak berbuka puasa. Para jemaah dan hadirin sekalian telah menyumbangkan sampai dengan malam hari ini berjumlah 13.450.000 rupiah. 13.450.000 rupiah. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya Allah, rahmatilah rezeki yang berlimpah kepada hamba-hamba-Mu yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berinfak di Masjid Al-Musabihin ini. Bapak Ibu yang berbahagia, hal-hal lain yang perlu kita sampaikan, barangkali mudah-mudahan kita bisa mengajak teman-teman dan keluarga-keluarga kita yang belum sempat berhadir untuk kembali meramaikan Masjid Al-Musabihin ini. Mari kita ramaikan masjid, mari kita makmurkan masjid, terlebih di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian
yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Para jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain bi hidayatillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz Suhendri Magister Agama, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua saya, hadirin hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Tiada ucapan yang pantas dan layak kita sampaikan kepada Allah pada malam hari ini melainkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dari awal Ramadan, pertengahannya hingga akhir Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah yang telah kita kerjakan pada siang Ramadan, pada malam Ramadan, awal, tengah, dan akhirnya seluruhnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, jikalau hari ini ada 3 undangan disampaikan kepada kita semua. Undangan pertama dari Pak Lurah, undangan kedua dari Pak Camat, dan undangan ketiga dari Pak SBY. Acara undangannya besok, Pak Lurah besok, Pak Camat besok, Pak SBY besok. Acaranya undangan buka puasa bersama. Kira-kira Bapak dan Ibu akan penuhi undangan yang mana? Bismillah. Bapak Ibu, kalau ternyata Bapak dan Ibu ada juga undangan lain selain dari ketiga undangan itu, satu lagi undangan disampaikan kepada kita, yaitu undangan dari Allah. Kira-kira Bapak dan Ibu akan penuhi undangan yang mana? Ini kita buktikan Bapak dan Ibu, betul tidak? Kadang-kadang dalam kehidupan dunia ini Bapak dan Ibu, ketika kita memenuhi undangan, kita lebih mengutamakan dan mendulukan undangan dari makhluk ketimbang undangan dari Khalik. Salat itu undangan dari Allah kepada kita. Puasa Ramadan itu undangan dari Allah untuk kita. Sedekah itu undangan dari Allah untuk kita. Tapi atas undangan-undangan yang diberikan Allah kepada kita semua, terkadang Bapak dan Ibu kita abaikan dan kita lalaikan. Bapak dan Ibu, sekarang tak satu pun di antara kita yang tak pakai BBM. Allah setelah Sya'ban mengundang kita pada BBM, bulan barokah dan maghfirah.
layaknya sebuah undangan Bapak dan Ibu, pasti ada hidangannya, pasti ada jamuannya. Kalau dalam acara pesta walimatul urus ada undangan, ada hidangan. Tapi coba Bapak dan Ibu perhatikan, kalau ada orang bolak-balik makan, ngambil hidangan yang ada pada hajatan itu, kira-kira Bapak tengokin nggak? Sate dimakan, sate dengan banyak ragam, sate Padang, sate Madura, mie rebus dimakan, nasi dimakan, ada empek-empek dari Palembang juga dimakan, semua akhiran all juga dimakan, risol, cendol, dodol, trail jengkol, habis dimakan. Bahkan ada yang minta belangkot agar bisa dibawa pulang. Kalau ada orang seperti itu dalam acara undangan, malu. Tapi beda Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memenuhi undangan Allah, lalu Allah berikan jamuannya, Bapak dan Ibu tidak perlu malu untuk menghabiskan semua jamuan Allah. Dalam BBM, bulan barokah dan maghfirah, apa hidangan jamuan yang Allah sajikan kepada kita? Yang pertama, premium, pre-makan dan pre-minum, saum Ramadan. Jangan sampai Allah sampaikan umur kita di bulan barokah dan maghfirah, sehat kita, tidak ada halangan syar'i untuk melakukan puasa, tapi kita tidak melakukan puasa Ramadan. Yang kedua, hidangan Allah adalah sholat. Sholat lebih rajin. Sebab tidak sedikit orang yang mampu premium, pre-makan dan premium yang tidak salah. Sanggup dia tidak makan, sanggup dia tidak minum, tapi belum tentu ia mampu untuk sholat. Karenanya Bapak dan Ibu, saya perlu ingatkan kepada kita semua, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Mu'asar. Beliau katakan hadis itu, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumul kafir as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Perbedaan yang mencolok antara kita dengan orang kafir itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Yusuf Qaradawi mengatakan, orang yang puasa dan tak salat, puasanya mardud, ditolak oleh Allah. Yang ketiga, apa hidangan Allah yang diberikan kita pada BBM ini? Minyak tanah, meningkatkan iman dan banyak tahan amarah. Cocok Ibu, Bapak? Kalau cocok mantap mereka. Sebab Bapak Ibu, ketika kita sombong, tidak makan, tidak minum, terkadang emosi kita itu cepat naik. Sedikit saja salah istri kita, sedikit saja salah suami kita, tensi kita akan kuat. Ketika kita berada dalam BBM, hidangan Allah jelas, minyak tanah, tingkatkan iman dan banyak tahan amarah. Yang keempat, Bapak dan Ibu, hidangan Allah adalah gas LPG. Tambah serem itu Bapak dan Ibu. Galakkan amal soleh, elakkan berpikiran keji. Kalau tadi protokol menyebut mari sama-sama kita ajak diri kita dan keluarga kita, saudara kita untuk memakmurkan masjid ini. Yang ada uang infakkan, yang ada tenaga sedekahkan, yang ada senyum berikan, yang ada ilmu bagikan. Pokoknya berbagi, melakukan amal-amal baik. Sebab Bapak dan Ibu, seharusnya kita bertanya, kalau kita nyampe di Ramadan, apa sesungguhnya target kita? Ibu dan Bapak mau apa ketika nyampe di Ramadan? Supaya apa? Supaya Ramadan ini betul-betul berharga dan bernilai buat kita. Kalau kita hari ini tidak mentargetkan apa yang ingin kita raih dalam Ramadan 1434 Hijriah ini, maka Ramadan tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau diumpamakan Ramadan itu sebagai sebuah mesin perbaikan,
Berarti Bapak dan Ibu, sebelum Ramadan banyak kecacatan, banyak kesalahan yang hari ini kita bawa masuk dalam masjid Ramadan untuk perbaikan. Cacat, salah, dosa, keburukan yang tahu itu kita dan Allah. Begitu kita masuk di Ramadan, Bapak dan Ibu harus punya tekad dan semangat. Ya Allah, sebelum Ramadan aku jarang ke masjid. Masuk Ramadan aku bertekad, ini targetku. Kalau bisa selama Ramadan aku menjadi ahli masjid. Ya Allah, sebelum Ramadan sholatku itu banyak yang tinggal. Ketika aku masuk Ramadan ini, Engkau sampaikan umurku ya Allah. Aku targetkan ya Allah, aku bisa sholat dawam, tidak ada lagi yang tercecer. Ya Allah, sebelum Ramadan aku sangat jarang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Allah, masuk Ramadan targetkan. Ya Allah, bantu aku, tolong aku ya Allah, agar aku bisa mentilawahkan Al-Quran. Kalau semua kita masing-masing punya target seperti ini yang tentunya berbeda dan beragam, maka inilah sebuah bukti bahwa kita semua ingin meraih derajat ketakwaan di hadapan Allah. Yang terakhir Bapak dan Ibu, hidangan Allah dalam BBM itu adalah pertama, perangi tabiat maksiat. Ada orang yang sanggup puasa, ada orang yang sanggup sholat, ada orang yang tahan amarahnya luar biasa, ada orang yang gebiar amal solehnya begitu hebat, tapi mohon maaf terkadang diiringi dengan maksiat. Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau hari ini kita sepakat untuk menjadi orang baik, buktikan kebaikan itu dan istiqomahlah dalam kebaikan itu. Kalau ternyata kita nyerempet kepada ketidakbaikan, cepat-cepatlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidangan BBM bulan barokah dan maghfirah ini bisa kita raih berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan